bangkit untuk mandiri dan berprestasi. Papua untuk anak cucu kita. Audio Jungle. Di Mimika ini pembangunan sarana venue terbang layang yang tadi saya bilang ini sementara lelang, dan diharapkan dalam minggu ini, saya tadi kemarin cek laporan ke mereka di dinas, minggu ini sudah. Dalam rangka memaksimalkan persiapan menghadapi pelaksanaan PON, Rabu malam digelar rapat koordinasi Sub PB PON 20 Mimika dengan Wakil Ketua Bidang 1 PB PON 20 Papua yang juga Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa. Dalam presentasinya sejumlah hal diingatkan Kapisa kepada Sub PB PON 20 Papua di klaster Mimika. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat pemerintah Kabupaten Mimika dan juga PB PON Mimika yang sangat luar biasa dalam rangka persiapan dan juga penyelenggaraan 9 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kabupaten Mimika. Yang pertama, sekali lagi saya mewakili pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan penghargaan buat Bapak Bupati dan juga jajaran OPD atau dinas terkait yang telah menyiapkan pembangunan venue-venue, terutama yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika. Kemudian juga mengapresiasi teman-teman Sub PB PON yang secara aktif luar biasa terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka sinergitas penyiapan penyelenggaraan PON ke-20 dan ke-20 khususnya di Kabupaten Mimika. Poin kedua, hari ini kita melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk menginventarisir kira-kira dari 9 cabang olahraga ini dari sisi pembangunan venue-venue olahraga ataupun infrastruktur pendukung. Jadi dalam hal ini kan kita bukan hanya sekedar membangun venue olahraga, tetapi kita harus juga melihat infrastruktur pendukung lainnya dalam konteks fungsionalisasi daripada venue yang telah kita bangun itu. Dan puji Tuhan, 2 hari ini kami melakukan penyisiran satu-satu terhadap venue-venue yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, dan semua on progress, semua berjalan sesuai target. Mungkin ada beberapa venue yang memang kita butuh pendampingan dalam konteks percepatan. Dalam presentasinya juga Alexander Kapisa mengingatkan Sub PB PON 20 Papua untuk melakukan upaya antisipasi terhadap beberapa pengembangan dan revitalisasi venue yang mengalami perubahan. Mengingat ruang keuangan itu tinggal mengharapkan APBD induk di Provinsi Papua. Menurutnya, jika terlepas dari momen saat ini, maka akan sulit lagi diperoleh kesempatan untuk melakukan perubahan yang diminta Sub PB karena permintaan para technical delegate. Oleh karenanya, Alexander Kapisa juga berpesan kepada Sub PB PON untuk segera mengidentifikasikan hal-hal yang masih menjadi kekurangan dalam pengembangan dan perubahan venue-venue yang diminta oleh para technical delegate untuk segera diserahkan atau diusulkan kepada PB PON atau pemerintah Provinsi Papua di Jayapura. Dari sisi kita tahu bahwa sebuah event multi event olahraga ini kan dukungan utamanya itu dari pemerintah, karena amanah menjadi tuan rumah PON ini kan ada di pemerintah, sehingga pemerintah dengan dukungan dari kabupaten-kabupaten terkait yang sudah ditetapkan ini memang harus sinergis, sehingga dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran dan juga pelaksanaan dalam konteks dukungan program kegiatan ini harus berjalan secara sinergis, sehingga kita lihat bahwa mekanisme ataupun tahapan-tahapan pembahasan perencanaan penganggaran ini kan kita harus ikutin, sehingga kita punya ruang untuk melakukan harmonisasi dan finalisasi terhadap semua dukungan program ini kan ada di APBD Induk, sehingga saya pikir ini momentum yang pas sekali untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman di Kabupaten Mimika, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Mimika mungkin dari sisi
penganggarannya masih kurang, apa yang butuh dukungan atau supporting dari pemerintah provinsi. Karena ini kan event kita bersama. Kita dari pemerintah provinsi juga tidak bisa tinggal diam meninggalkan Kabupaten Mimika berjalan sendiri, tidak bisa. Karena ini kan satu kesatuan kita. Sehingga hal-hal yang bersifat dukungan ini yang harus sama-sama kita sisir bersama, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apakah ke depan nanti ada dukungan program atau kegiatan dari provinsi, saya pikir itu nanti hal lain lagi yang kita harus bicarakan lagi. Mudah-mudahan lancar dan tidak terlambat, Pak ya. Ya, saya lihat dari sisi progres venue, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Mari semua kita bersama, satukan hati, bangun negeri ini. Papua orang bisa. Mari wujudkan dan sukseskan. Papua orang bisa. Tekan orang tekan nasional. Papua di tanah Papua. Orang bisa. Orang bisa. Di tanah Papua. Dalam penjelasan sebelumnya, Alexander Kapisa pun telah menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan persiapan ini. Venue-venue ini pasca PON. Saya sedikit sharing, Bapak Ibu. Saya kenapa sampai strategi saya mempercepat pembangunan venue di Jayapura. Karena saya pikir bahwa permasalahan sebenarnya itu nanti ada pada saat pemeliharaan. Ini venue-venue yang kita bangun ini totalnya itu tambah dengan APBN yang nanti kita pemerintah daerah akan terima, itu ada sekitar 18 venue, Bapak Ibu. 18 venue ini menjadi tanggung jawab kita pemerintah. Jadi pada saat APBN dia menyelesaikan venue-venue yang dia bangun, contoh seperti akuatik, istora, terus hoki, kriket di Doyo, itu dalam waktu dekat ini, di Januari itu mereka sudah serah terima ke kita. Begitu serah terima ke kita, Argo jalan langsung. Listriknya, airnya, perawatan kebersihannya, itu sudah masuk ke tanggung jawab kita.